Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar firman-Mu, dan kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini Selasa 2 Juni 2020 kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-25. Tidak akan kita baca karena panjang. Saya memberikan judul atau tema penjelasan firman Tuhan ini yaitu Sang Pengatur dan Pelengkap. Siapa dia? Tentu saja adalah Allah. Jadi Allah adalah Sang Pengatur dan Pelengkap. Sebelumnya kita membaca ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ada 3 kata penting di sini, yaitu yang pertama belum berbentuk, yang kedua kosong, yang ketiga gelap gulita. Berkaitan dengan Sang Pengatur dan Pelengkap ini, kata belum berbentuk, artinya kacau balau, itu akan diatur. Kemudian kata kosong dan gelap gulita itu nanti akan dilengkapi. Jadi jelas sekali bahwa di sini menekankan bahwa Allah adalah Sang Pengatur dan Pelengkap. Mari kita melihat 2 bagian ini. Bagian yang pertama itu tentang pengaturan. Bapak Ibu, berkaitan dengan pengaturan, maka kita bisa melihat 2 hal yang penting di sini. Yang pertama tentang cakrawala. Cakrawala. Allah menciptakan cakrawala. Di ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 dijelaskan di sana. Cakrawala adalah untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan di atas cakrawala. Cakrawala itu memisahkan laut, yaitu air yang ada di bawah, dan awan, yaitu air yang ada di atas cakrawala. Jadi untuk pengaturan ini Sang Pengatur menciptakan cakrawala. Hal yang kedua adalah tentang darat dan laut. Dijelaskan di ayat yang ke-9 dan 10. Jadi air yang ada di bawah cakrawala yang berbentuk lautan itu kemudian dipisahkan dengan tanah yang kering, yaitu daratan. Air dikumpulkan sendiri menjadi laut, dan kemudian yang tanah yang kering itu adalah daratan. Dan kita perhatikan di sana, setelah ada cakrawala, ada darat dan laut, maka saat itu bumi sudah teratur. Tadinya belum berbentuk, tadinya kacau balau. Tapi Sang Pengatur ini menciptakan cakrawala dan kemudian membentuk darat dan laut. Maka bumi menjadi teratur. Kemudian yang bagian yang kedua adalah tentang pelengkapan. Pelengkapan. Yang pertama di sini tentang pelengkapan, Allah menciptakan terang. Ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima menjelaskan tentang hal itu. Yang kemudian fungsi terang itu akan digantikan oleh benda-benda penerang yang diciptakan Allah. Ayat 14 sampai dengan yang ke-19 menjelaskan hal itu. Terang di sini tidak menunjuk kepada sebuah benda yang mengeluarkan cahaya, bukan. Terang di sini tidak menunjuk kepada sebuah benda yang mengeluarkan cahaya. Jadi terang di sini itu bersumber dari Allah sendiri. Tetapi nanti setelah Allah menciptakan benda-benda penerang, maka benda-benda penerang itu sumber dari terang untuk bumi. Jadi jelas di sini bahwa untuk melengkapi kegelapan, artinya supaya tidak gelap lagi, maka Allah menciptakan terang. Kemudian kelengkapan yang lain yang diciptakan Allah adalah tumbuh-tumbuhan. Dijelaskan di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Kemudian binatang air dan burung-burung. Itu ayat yang ke-20 sampai 23. Kemudian binatang darat. Itu ayat 25 sampai dengan 24 sampai dengan 25. Nah, itu semua adalah untuk melengkapi bumi. Maka jelas sekali bahwa tema kita Sang Pengatur dan Pelengkap. Dialah yang mengatur dan melengkapi apa yang sudah diciptakannya. Dia mengatur menjadi teratur. Dia melengkapi menjadi lengkap. Jadi yang kosong dan gelap gulita tadi menjadi lengkap.
menjadi terang dan diisi dengan benda-benda yang Allah ciptakan. Yang tidak teratur tadi diatur sedemikian rupa sehingga menjadi teratur. Menarik Bapak Ibu. Jadi Allah adalah sang pengatur dan pelengkap. Perhatikan, Allah melakukan kedua hal tersebut dengan luar biasa sempurnanya. Jadi Allah mengatur dan melengkapi. Dialah sang pengatur dan pelengkap. Lalu maknanya apa pelajaran kali ini? Allah mengatur dan melengkapi dunia ini sebelum manusia diciptakan. Jadi Allah mengatur dan melengkapi dunia adalah untuk manusia. Allah pengatur dan pelengkap untuk kebutuhan manusia. Disediakan untuk manusia. Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menghayati kebenaran firman Tuhan ini, yaitu pribadi Allah yang adalah pengatur dan pelengkap, itu kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa saat ini juga Allah masih menjadi pengatur dan pelengkap di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sediakan diri untuk diatur oleh Allah. Mari kita menyediakan diri dengan sukacita, dengan sukarela untuk diatur oleh Allah. Allah adalah pengatur kita. Allah adalah pengatur kehidupan kita, bukan kita sendiri. Jadi Allah yang mengatur kehidupan kita. Mari kita sediakan diri untuk diatur oleh Allah. Jangan berjalan, jangan hidup seenak kita sendiri, semau kita sendiri, melangkah kemana kita mau. Jangan seperti itu. Karena ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Kalau kita sediakan diri untuk diatur oleh sang pengatur itu, maka kehidupan kita akan teratur. Kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Dan dia akan menuntun langkah demi langkah. Tetapi kalau kita tidak mau diatur oleh sang pengatur ini, maka kehidupan kita akan kacau. Karena kita bertindak semau kita. Yang kedua, jangan khawatir. Karena Allah akan melengkapi apa yang masih kurang dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan kurang A, kurang B, kurang C, dan seterusnya, jangan khawatir. Allah tetap menjadi pelengkap. Maka dia akan melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita. Tapi kita harus berserah kepadanya. Kita harus bersandar kepadanya. Dialah yang bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Mungkin kita kurang hikmat. Mungkin kita kurang ide. Kita kurang cemerlang untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga menjadi kacau. Tetapi Allah melengkapi kita dengan hikmatnya. Dengan ide-idenya. Dengan gagasan-gagasannya. Demikian juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Allah melengkapinya ketika kita ada dalam kekurangan. Apalagi situasi yang sekarang ini. Situasi yang tidak mengenakan. Ada kekurangan di sana-sini dalam kehidupan kita. Tetapi Allah akan melengkapi kita. Ingat bahwa Allah adalah pengatur dan pelengkap. Kiranya Anda dan saya menyediakan diri untuk diatur oleh Allah dan dilengkapi oleh Allah sehingga kehidupan kita semakin menjadi lebih baik. Kita tidak akan mengalami kekurangan di dalam hikmat dan kebutuhan-kebutuhan jasmani karena kita mau diatur dan dilengkapi oleh Allah. Terpujilah Allah yang adalah pengatur dan pelengkap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan penjelasan kepada kami melalui Roh Kudus-Mu bahwa Engkau adalah pengatur dan pelengkap dalam ciptaan-Mu yang Engkau ciptakan. Dan sekarang Engkau menjadi pengatur dan pelengkap dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Kami mau diatur oleh Engkau. Dan kami rindu untuk dilengkapi oleh Engkau. Apa yang kurang dalam diri kami, hikmat, pengertian, biarlah Engkau memberikannya, Engkau melengkapinya. Dan kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, biarlah Engkau juga melengkapinya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini, sampaikan kepada saudara yang lain, supaya mereka mendapat berkat yang sama. Jangan lupa, klik subscribe dan lonceng di monitor Bapak Ibu. Tuhan memberkati.